Halo Sobat Rich, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Sobat Rich ya. Ya Sobat Rich, bagaimana nih terkait dengan undian pemain-pemain Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ya, jadi banyak sekali yang menyayangkan hasil undiannya ini cukup memberatkan, bisa dibilang seperti itu Sobat Rich. Jadi banyak sekali unggulan-unggulan yang harus bertemu dengan pemain peringkat top 10 misalnya ya. Dan ini juga banyak sekali drama-drama yang terjadi. Salah satunya adalah dari sektor ganda putra yang harus dipospon ya, sempat ditunda hasil pengundiannya. Nah, siapa saja sih wakil-wakil Indonesia dan siapa saja grup yang ada lawan-lawan dari Indonesia nantinya. Ya, jadi kita coba cek di sektor ganda campuran Sobat Rich. Jadi di sektor ganda campuran ini Indonesia turun melalui kekuatan Rinov Rivaldi dan juga Pita Haningtyas Mentari. Ya, jadi Pita dan juga Rinov ini harus bertemu dengan pemain peringkat 1 dunia sekaligus unggulan 1, yaitu di grup A melawan Zheng Siwei dan Hwang Ya-chong ya. Kemudian juga dari Korea ada Kim Won-ho dan juga Jeng Na-eun ya. Lalu ada Tom Dikwel dan Delphine Delru dari Prancis, seperti itu. Nah, kalau melihat dari undian ini juga bisa dibilang Rinov dan Pita ini agak cukup berat ya di grup A ini ya. Karena otomatis apabila Rinov Pita ingin melaju ke babak berikutnya harus minimal menjadi runner up. Nah, kalau misalnya kita lihat dari unggulan 1 ada di grup A ini, Zheng Siwei dan Hwang Ya-chong ya, bukan tidak mungkin kalau misalnya Rinov dan Pita ini harus berebutan nih dengan Ki Won-ho dan juga Jeng Na-eun serta Tom Dikwel dan Delphine Delru. Nah, menurut kalian apakah Rinov dan Pita ini akan lolos nih Sobat Rich ya? Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di grup A ini cukup berbanding terbalik dengan mungkin keketatan yang ada di grup D misalnya. Di grup D ini lebih banyak juga pemain Asia Tenggara ya. Jadi ada Tang Ji-chen dan Toh Ewei dari Malaysia. Kemudian ada Terry He yang Yongkai sama Jessica Tan Wei Han ya dari Singapura. Terus juga ada Vincent Chiu dan Jenny Kai dari United States Amerika. Lalu ada unggulan 2 Wang Yanche dan Huang Dongping ya. Ini sepertinya lebih mudah nih di grup D ya sebenarnya ya. Andai kata ya, tapi kita tidak tahu, semoga saja nanti Rinov Pita bisa melaju ke babak berikutnya. Nah, kita coba beralih di sektor ganda putri Sobat Rich. Nah, di ganda putri ini sempat menjadi perbincangan badminton lovers di seluruh Indonesia karena grup A, di mana di grup A ini bisa dibilang ada 4 pemain semuanya berada di top 15 dunia. Ya, jadi ada Qin Chen dan juga Jia Yifan sebagai unggulan 1 dari China. Kemudian yang kedua ada Mayu Matsumoto dan juga Wakana Nagahara. Ini mantan peringkat 1 dunia juga Sobat Rich dari Jepang. Lalu ada Perli Tan dan juga Tina Muralitaran dari Malaysia. Dan tentunya ada pasangan Indonesia juga, ada Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Nah, sebagai juara bertahan Apriani Rahayu ya, walaupun memang pasangannya berbeda, tentu akan menjadi sebuah momentum yang ingin dicapai untuk head to head juara ya, dari Apriani Rahayu sendiri tentunya. Nah, kalau kita melihat di grup A ini cukup berat sekali ya Sobat Rich ya. Bisa dibilang ini adalah grup neraka untuk grup A. Karena kalau kita misalnya bandingkan dengan grup C misal, ini ada Nami Matsuyama, Chiharu Shida, terus Kim So-young dan Hye Yong-kong. Tapi juga ada pemain India, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa, serta Setiana Mapasa dan Angela Yu ya dari Australia. Nah, ini sepertinya di grup A ini yang cukup berat seperti itu. Nah, atau misalnya kita bandingkan dengan grup B, di sini ada Liu Shengsu dan juga Taning, serta ada Anisu dan Kerisu dari Amerika Serikat. Lalu ada Gabriel Stova, Stefani Stova dari Bulgaria, dan juga Yang Ngating dan Yang Puilam dari Hong Kong, China. Nah, ini sepertinya lebih mudah ya Sobat Rich ya. Entah menurut Sobat Rich gimana nih? Menurutnya Sobat Rich, grup A-nya ganda putri ini grup yang berat atau B aja atau gimana nih Sobat Rich? Coba komen di bawah ya Sobat ya.
Nah, lalu berikutnya dari sektor tunggal putri, ini nampaknya Indonesia cukup bagus ya drawingnya. Jadi Georgia Mariska Tunjung sebagai unggulan ketujuh ini akan masuk ke grup G bersama Polina Buhrova dari Ukraina dan juga Teresa Shavkova dari Republik Ceko. Nah, ini sepertinya peluang Georgia untuk menjadi juara grup di grup G ini cukup besar untuk bisa melaju ke 16 besar. Nah, mungkin nanti Georgia akan menemukan lawan sesungguhnya itu di 16 besar. Dan kita doakan juga ya Sobat Rizya agar Georgia Mariska Tunjung ini bisa menciptakan kembali medali untuk tim tunggal putri Indonesia. Nah, kalau kita coba flashback, ini terakhir kali tunggal putri Indonesia itu meraih medali adalah di tahun 2008. Kala itu Maria Christine Yulianti berhasil mencuri satu medali perunggu maksudnya Sobat Rit. Ini ketika tuan rumahnya adalah China, dan waktu itu tunggal putri yang masuk ke semifinal semuanya dari China, hanya Maria Christine saja yang dari Indonesia. Nah, ini semoga juga menjadi salah satu semangat untuk Georgia agar bisa mempersembahkan medali ataupun menampilkan penampilan terbaik dari Georgia. Nah, lalu berikutnya Sobat Rich, kita coba lihat di sektor tunggal putra. Jadi kalau kita lihat di sektor tunggal putra ini Sobat Rich, Indonesia ini masuk di grup H, ada Anthony Sinisuka Ginting. Nah, kita coba cek di grup H itu ada Thomas Junior Popov, tuan rumah ya dari Prancis, dan juga ada Howard Su dari Amerika Serikat. Nah, tentunya kalau melihat dari grup H ini, yang akan menjadi lawan terberat dari Ginting tentunya adalah Popov ya. Ini juga tidak boleh dianggap remeh karena beberapa kali Thomas Junior Popov ini juga mampu menyulitkan pemain-pemain elit dunia seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada di grup L, ada Jonathan Christie sebagai unggulan ketiga. Nah, Jonathan Christie ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai netizen badminton lovers di seluruh Indonesia karena Jonathan Christie harus berada di grup yang mana pesertanya adalah 4 negara, 4 pemain, dan ada pemain-pemain hebat di situ. Jadi kalau kita lihat di grup L, Jonathan Christie sebagai unggulan ketiga ini justru sudah bertemu dengan Lakshya Sen terlebih dahulu ya di penyisian grup. Kemudian ada juga Kevin Cordon, semifinalis Olimpiade di sebelumnya dari Guatemala. Kemudian yang terakhir ada Julian Karagi dari Belgia. Nah, ini peluang Ginting untuk menjadi juara grup ini juga bisa dibilang tidak mudah Sobat Rich ya, karena harus menundukkan Lakshya Sen dan juga Kevin Cordon dari Guatemala dan juga India ya. Jadi untuk bisa lolos ke babak berikutnya, mau tidak mau Jojo harus menjadi juara grup di grup L ini. Nah, kita doakan Sobat Rich agar nantinya dari sektor tunggal putra ini, baik itu Jojo maupun Ginting, ini bisa melaju ke babak berikutnya. Nah, lalu yang terjadi adalah dari sektor drama di sektor ganda putra Sobat Rich. Jadi drama sektor ganda putra ini ada gugatan yang dilayangkan oleh Lucas Corvée dan juga Ronan Labar dari tuan rumah Prancis. Jadi mereka awalnya dikonfirmasi oleh BWF mereka lolos gitu ya. Namun ternyata ada kesalahan perhitungan yang membuat dari Lucas Corvée dan juga Ronan Labar ini ternyata kalah ranking dari satu negaranya, yaitu Thomas Junior Popov dan juga Christo Popov. Nah, akhirnya BWF meralat dan merevisi kalau yang lolos ke Olimpiade adalah Popov bersaudara. Nah, alhasil Lucas Corvée dan juga Ronan Labar ini mengajukan nota protes ya seperti itu kepada CAS. CAS ini adalah Court of Arbitration for Sport ya. Jadi si Corvée dan juga Labar mengajukan banding di CAS, Pengadilan Arbitrasi Olahraga, terkait miskalkulasi poin ranking dari Sudirman Cup 2023 oleh BWF yang dikoreksi di pekan terakhir Restu Paris, sehingga berdampak kepada kelolosan dari ganda putra ini. Nah, banding itu ternyata di luar dugaan Sobat Rich. Ini dikabulkan oleh CAS ya, dan BWF diperintahkan untuk memberikan rekomendasi ke IOC untuk meloloskan Corvée Labar.
Nah, secara khusus serta membayar kompensasi juga nih Sobat Rich sebesar 80% dari biaya yang dikeluarkan pasangan Prancis untuk mengajukan perkara ini ke CAS. Nah, oleh sebab itu Sobat Rich akhirnya sempat ditunda drawing dari sektor ganda putra ini dan menghasilkan satu sejarah baru di mana pertama kalinya ada satu grup di sektor ganda putra yang diisi oleh 5 pemain dan itu syukurnya bukan dari Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada di grup D, ini grup benar-benar grup neraka juga nih Sobat Rich di sektor ganda putra ya. Jadi di grup D itu ada Kim Astrup dan juga Anders Karup Rasmussen sebagai unggulan 2 dari Denmark. Kemudian ada Liu Yuchen dan Oh Xuanyi dari China. Nah, kemudian ada sang juara bertahan di Olimpiade yaitu Wang Qilin dan Li Yang dari Taipei. Lalu juga ada mantan peringkat 1 dunia Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi dari Jepang. Dan terakhir ada Vincent Chu dan Joshua Yuan dari Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di grup D ini ngeri-ngeri semua ya Sobat Rich ya, pemain-pemainnya yang ada di grup D. Nah, kalau Indonesia sendiri, Fajar Alfian dan juga Muhammad Rian Ardianto tergabung di grup C, di mana di grup C ini ada 4 negara berbeda, yaitu Satwik Sirat Rankiredi dari India berpasangan dengan Chirag Shetty ya sebagai unggulan ketiga. Kemudian ada Lucas Carve dan juga Ronan Labar dari Prancis, serta ada Mark Lamfus dan Marvin Seidel dari Jerman. Nah, kalau melihat dari grup C ini tentunya tidak mudah juga Sobat Rich ya, karena ada Satwik Sirat dan juga Chirag Shetty yang sedang on fire juga ya. Jadi harapannya sih paling tidak Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto bisa menjadi juara grup di grup C, sehingga nantinya di babak berikutnya mendapatkan lawan yang lebih mudah dan potensi untuk meraih medali juga lebih tinggi tentunya Sobat Rich. Nah, kita doakan Sobat Rich, itulah drawing dari Olimpiade Paris 2024. Ya, kita doakan terus semoga seluruh pemain badminton Indonesia yang dinyatakan lolos di Olimpiade Paris bisa meraih medali ya, minimal misalnya medali perunggu seperti itu. Nah, sampai jumpa di video-video kita lainnya. Jangan lupa untuk dibagikan video ini ke seluruh Sobat Rich yang ada di seluruh Indonesia, badminton lovers yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke rekan-rekan kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sehat.